Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Di sini kami dari kelompok Manure Suara 83 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tugas Ketera, Kepo tentang ITERA dengan materi asrama di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Yuk mari simak penjelasannya. Asrama ITERA. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Asrama mahasiswa dapat mewakili 2 pusat pendidikan, yaitu keluarga dan masyarakat. Pengertian dari asrama sendiri adalah suatu tempat penginapan yang ditunjukkan untuk anggota suatu kelompok, umumnya murid-murid sekolah ataupun mahasiswa. Kehidupan di asrama dapat dipandang sebagai kehidupan keluarga. Dalam asrama terdapat interaksi antar warga asrama dengan pembina sebagai interaksi antar anak dengan orang tua. Asrama juga dapat dipandang sebagai kehidupan masyarakat. Di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, orang yang memimpin asrama disebut juga dengan gubernur. Sejumlah warga asrama datang dari berbagai daerah, dari Sumatera bahkan dari luar Sumatera, dari berbagai kultur dengan karakteristik berbeda-beda. Interaksi kehidupan dalam heterogenitas warga setiap di atas dapat menggambarkan kehidupan masyarakat. Pendidikan dengan kelengkapan asrama merupakan bentuk pendidikan yang telah ada berabad-abad lamanya, telah digunakan di Indonesia, banyak menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Prinsip-prinsip demikian dapat dikembangkan dalam kehidupan asrama mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. ITERA telah memulai pelaksanaan program kebinaan untuk mahasiswa tingkat pertama di asrama pada tahun 2017. Secara umum, asrama bertujuan untuk yang pertama, membina mahasiswa ITERA menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun keterampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik bagi mahasiswa ITERA. Yang ketiga, meningkatkan wawasan berpikir, memiliki intelektualitas, dan integrasi bagi mahasiswa ITERA. Secara khusus, asrama bertujuan untuk 1. Menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, yang berasal dari luar kota Bandar Lampung. 2. Menyediakan tempat tinggal yang sehat dan dekat dengan kampus ITERA. 3. Menyediakan wahana belajar yang merupakan komponen dari kegiatan belajar. 4. Menyediakan wahana bagi pengembangan pribadi dalam mengembangkan kedisiplinan, rasa sosial, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan. Nah, kalian tahu nggak sih apa fungsi dari asrama itu sendiri? Asrama memiliki 3 fungsi pokok, yaitu yang pertama adalah untuk mendukung keberhasilan akademik bagi warga asrama, baik di bidang kulikuler maupun non-kulikuler. Yang kedua adalah sebagai tempat untuk membangun karakter mahasiswa seperti etika, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, komitmen, tangguh, dan peduli terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah sebagai tempat untuk berlatih menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Di Institut Teknologi Sumatera, asrama dibagi menjadi 4 bagian, yaitu TB2 dan TB3, yang dijadikan sebagai asrama putra. Sedangkan TB1 dan TB4 dijadikan sebagai asrama putri.
Kapasitas seluruh tower asrama putra dan putri selama pandemi COVID-19 maksimal hanya 712 orang. Asrama ITERA juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pembina asrama, kakak asrama, dan penghuni asrama. Di masing-masing TB juga ada yang mengurus yang disebut dengan kasra atau kakak asrama. Kakak asrama dipilih melalui program seleksi dari penghuni asrama sebelumnya untuk menjadi pembina bagi adik-adik asrama. Sedangkan pembina asrama merupakan tim dari dosen maupun tenaga kependidikan ITERA, langsung yang bertanggung jawab dan membantu keamanan, kenyamanan, serta ketertiban jalannya asrama sesuai SOP. Setiap lorong TB juga ada RT, dan biasanya yang menjadi RT adalah mahasiswa baru. Di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA juga menerapkan peraturan yang ketat, di mana mahasiswa yang tinggal di asrama tidak diperbolehkan pulang sampai jam 10 malam. Di ITERA juga menerapkan program-program yang harus dilakukan oleh penghuni asrama, yaitu yang pertama, sholat 5 waktu, yang kedua, apel setiap hari Senin dan Jumat, yang ketiga, setiap malam Jumat wajib ngaji bareng, yang keempat, malam Selasa atau Jumat wajib mengikuti kajian, yang kelima, mengikuti kegiatan program Risma, yang keenam, kerja bakti bareng. Di asrama, tidak hanya muslim yang ibadahnya ketat, tetapi agama lain juga memiliki peraturan yang ketat, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Mereka juga memiliki jadwal ibadahnya masing-masing. Anak asrama di setiap TB juga tidak diperbolehkan untuk main ke TB yang lainnya. Di asrama ITERA juga memiliki beberapa fasilitas, antara lain tempat tidur, meja dan kursi belajar, lemari, listrik, air, kamar mandi, wifi, dan lain-lain. Selain itu, keuntungan yang bisa didapatkan jika kamu masuk ke asrama adalah mendapatkan banyak informasi langsung, mempunyai banyak kegiatan, diberi pembekalan materi setiap menjelang UAS, dan menjadi mahasiswa yang mandiri dan disiplin. Setiap mahasiswa baru ITERA nantinya akan diwajibkan untuk mengikuti program pembinaan asrama TPB ITERA. Akan tetapi, mengingat kepastian asrama yang masih terbatas, ITERA menerapkan prioritas untuk mahasiswa baru lainnya untuk tinggal di asrama sesuai dengan standar operasional prosedur asrama. Maka pengelola asrama akan dibantu oleh tim seleksi melakukan seleksi kepada para calon penghuni yang telah terdaftar berdasarkan kriteria sebagai berikut. 1. Mahasiswa baru ITERA penerima Kartu Indonesia Pintar yang telah mendaftar melalui akun data induk mahasiswa. 2. Mahasiswa baru ITERA yang berasal dari luar Provinsi Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1, 2, dan 3 yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT. 3. Mahasiswa baru ITERA yang berasal dari seluruh kabupaten atau kota Provinsi Lampung dan masuk ke dalam UKT golongan 1, 2, dan 3 yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT. Kriteria ini tidak berlaku bagi mahasiswa baru ITERA yang berasal dari kota Bandar Lampung. Dan yang keempat, apabila kuota penghuni asrama yang dimaksud dalam poin pertama dan poin kedua belum terpenuhi, maka terbuka peluang bagi mahasiswa baru dengan UKT di atas golongan 3 yang ditunjukkan dengan surat keterangan bukti UKT. Berdasarkan data yang diberikan oleh mahasiswa pendaftar, tim asrama akan melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah dicantumkan di atas dan mengumumkan sesuai jadwal yang ditentukan. Biaya tinggal di asrama selama 2 semester adalah sebesar Rp1.500.000. Itulah beberapa penjelasan dari kami mengenai materi asrama di ITERA. Mungkin ini hanya sebagian kecil yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.